Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Karamah Umar bin Khattab yang tersembunyi dari rakyatnya. Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu Umar bin Khattab. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Gambaran fisik Umar adalah laki-laki berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya. Memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar, tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di kerumunan, ia nampak seolah-olah sedang menunggangi sesuatu. Jika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat selama 10 tahun memimpin. Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karamah yang luar biasa. Ada beberapa karamah ataupun kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Berikut inilah karamahnya. Yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bab tentang kubur, bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, semoga keselamatan dilimpahkan padamu wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi-bagi. Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermawankan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seseorang pemuda lalu memanggilnya, hai fulan. Dan orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat 2 surga. Dari dalam kubur pemuda itu terdengar suara, hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku, 2 kali di dalam surga. Yang kedua dijuluki sebagai legenda. Al-Taj Al-Subki mengemukakan salah satu karamah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, di antara umat-umat sebelum kalian ada orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar. Yang ketiga berbicara dengan Syariah yang saat itu memimpin peperangan melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Syariah bin Zanim Al-Khazli sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Syariah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah-tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, hai Syariah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku kezaliman.
Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dan mendengar suara Umar di Madinah, maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, itu suara Khalifah Umar. Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar. Lalu ia ditanya, apa maksud perkataan Khalifah Umar dan di mana Sariyah sekarang? Ali menjawab, doakan saja Sariyah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Taj Al-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karamahnya, tetapi Allah lah yang menambahkan karamahnya sehingga pasukan muslimin di Nahawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majlisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasa bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Yang keempat, menghentikan goncangan bumi saat terjadinya gempa. Dalam kitab Asy-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karamah Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu Umar mengucapkan puji dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal bumi mengoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu? Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi bumi dan bagi penduduk bumi, sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Karamah yang kelima, Umar mengalirkan sungai Nil di saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amr bin As yang saat itu menjabat gubernur Mesir. Kemudian Amr bin As berkata kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut. Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr bin As menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dengan menyatakan, engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil. Kemudian Amr bin As membuka kertas itu sambil melemparnya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir. Kemudian Amr bin As melemparkan kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 harta dalam semalam. Inilah karamah-karamah Umar yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.